Nah, kemudian sistem menggunakan penggambaran sistem maupun pembahasan sistem kita di sini itu bisa merupakan sistem kontinu ya dalam waktu T maupun sistem diskrit ya dalam waktu diskrit N. Sistem kontinu itu inputnya sinyal kontinu, outputnya sinyal kontinu. Sistem discrete time itu inputnya sinyal waktu diskrit, outputnya sinyal waktu diskrit. Ingat ya bahwa kita semua yang dibicarakan di sini itu nilainya semuanya kontinu ya. Nilai sinyalnya semuanya bilangan nyata ya, atau bilangan kompleks. Ya, jadi kita belum bicara sinyal digital ya. Di sini kita tidak bicara, belum bicara sinyal digital. Kalau digital itu nilainya, nilai sinyalnya tidak bilangan real atau kompleks ya. Nilainya bisa hanya 0 atau 1 ya, atau integer gitu. Nah, ini contohnya ya. Bagaimana misalnya rangkaian listrik dilihat sebagai sistem. Misalnya di sini adalah low pass filter yang menggunakan RC. Ini rangkaiannya, inputnya adalah tegangan input, outputnya tegangan output. Ini kalau digambar sebagai blok diagram, dilihat sebagai sistem, dia adalah sebuah single input, single output continuous system. Nah, ini misalnya bisa Anda pecahkan ya solusi persamaan diferensialnya menggunakan rangkaian listrik ya. Misalnya seperti ini. Ya. Nah, ini sebagai satu catatan ya, kalau inputnya itu dijadiin 2 kali lipat ya, maka ini akan menjadi 2 kali lipat juga ya. Lihat kalau A-nya jadi 2A, ini menjadi 2 kali lipat juga. Kalau 10 kali lipat, dia menjadi 10 kali lipat. Nah, ini kurang lebih nanti menjadi salah satu sifat dasar sistem yang kita sebut dengan sistem linear system. Nah, ini adalah sebuah contoh discrete time system. Di sini ada elemen delay ya. YN itu setelah masuk elemen delay di sini menjadi Y N-1 gitu. Nah, ini sebagai contoh, kalau nanti ini mendapat input unit sequence ya, responnya akan jadi seperti ini ya. Nanti Anda semestinya setelah selesai kuliah ini, bab ini harus bisa menghitung yang kayak gini. Ini juga sama. Kalau eksitasinya inputnya 2 kali lipat, outputnya juga 2 kali lipat. Nah, sifat itu disebut homogen ya, homogeneity atau homogenus ya. Sebuah sistem homogenus
itu kalau inputnya K kali lipat, outputnya K kali lipat. Ya, ini ya. Nah, kemudian ada yang disebut sifat time invariancy. Time invariancy itu apa? Kalau inputnya digeser, waktunya ditunda ya, atau digeser N0 ya misalnya, outputnya bentuknya akan sama persis tapi tertunda N0 juga. Jadi inputnya digeser misalnya 5 jam, outputnya bentuknya akan sama tapi bergeser 5 jam. Itu disebut time invariance. Tidak berubah terhadap waktu. Tak berubah waktu. Ya, kalau di bahasa Indonesia kan time invariance itu tak berubah waktu. Lawannya nanti time varying. Berubah waktu. Nah, kemudian ada yang disebut sifat aditif. Suatu sistem disebut aditif kalau inputnya X1, outputnya Y1, inputnya X2, outputnya Y2. Kalau inputnya ternyata adalah X1 tambah X2, outputnya tinggal dijumlahkan. Itu aditif. Nah, kalau sebuah input itu homogen dan aditif, maka dia disebut sebagai sebuah sistem yang linier. Ya. Jadi homogen dan aditif itu adalah linier. Dan kalau linier dan time invariant, maka dia disebut linear time invariant system. Disingkat LTI. Nah, sinyal sistem ini baik continuous time maupun discrete time itu memang kita fokus ke linear time invariant system. Ya. Dulu tugas akhir S1 saya linear time varying system. Masih S1 ya. Tahun 89. Hasilnya banyak. Dari sana riset-risetnya banyak terpublikasi di, saya waktu itu masih sangat muda ya, kita kirim ke konferensi luar negeri di Amerika, American Control Conference apa masuk ya, karena memang jarang yang menekuni time varying system. S2 S3 saya adalah non-linear system. Jadi sukanya yang aneh-aneh itu. Aneh-aneh tapi yang lebih alamiah. Nah, kadang-kadang sistem non-linear ini supaya mudah diaproksimasi dengan linear system. Tapi hanya berlaku untuk input-input atau eksitasi yang kecil. Oke, jadi kita tadi sudah belajar sifat sistem aditif, homogen, aditif, time invariant, linear, linear time invariant. Nah, kemudian kita masuk salah satu karakteristik penting sistem yang disebut stable atau stability. Ya kita mulai dari pengertian yang sederhana aja dulu. Ya, kalau kita punya teman begitu ya, Anda bergurau sama dia sedikit gitu. Misalnya menirukan logat-logat dia yang lucu. Kalau dia berpsikologi stabil ya, dia paling akan senyum saja atau membalas mengolok-olok Anda dengan balasan yang setimpal. Nah, ini namanya teman Anda stabil. Tapi kalau Anda punya teman digoda sedikit tiba-tiba marah luar biasa, tak terkendali,
memukuli Anda, nah itu namanya tidak stabil.